Kementerian ESDM menargetkan program percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi pembangkit listrik tenaga gas dan uap berjalan tahun ini. Program yang kerap disebut sebagai dedieselisasi pembangkit ini akan menyasar pada 33 PLTD yang mayoritas terletak di Indonesia Timur. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Aryaji mengatakan bahwa program ini masih berada pada tahap proses lelang. Sebagai koordinator program dedieselisasi pembangkit, ESDM akan bekerja sama dengan BUMN seperti PLN dan perusahaan gas negara. Seperti diketahui pada program dedieselisasi, pemerintah menargetkan 5.200 unit pembangkit listrik diesel di 2.130 lokasi, berkapasitas 2,37 gigawatt yang akan dialihkan menjadi 3 model pembangkit. 3 model pembangkit tersebut apa saja ya? Di antaranya, konversi pembangkit listrik tenaga diesel ke gas atau gasifikasi dengan kapasitas 598 MW. Konversi PLTD menjadi PLT IPT berkapasitas 500 MW. Dan perluasan jaringan ke sistem terisolasi untuk meniadakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 1070 MW. Sementara sisa PLTD berkapasitas 203 MW masih digunakan sebagai sistem black start saat terjadi pemadaman. Implementasi dedieselisasi pembangkit diesel menjadi pembangkit gas ditujukan untuk meningkatkan keberlanjutan pasokan energi pembangkit di tengah pasokan dan harga solar yang saat ini terus berfluktuasi. Pembangkit listrik berbahan bakar gas dirasa lebih aman dari aspek keberlanjutan sumber daya, mengingat telah ditemukannya berbagai sumber cadangan gas baru. Selain itu, program tersebut juga merupakan upaya pemerintah untuk menjalankan komitmen peta jalan menuju transisi energi di tahun 2060. Kalau ini sih memang keren dan strateginya sangatlah bagus. Badan Pusat Statistik mencatat impor bahan bakar minyak sepanjang 2022 mencapai 347.625 barel per hari, dengan nilai mencapai 19,76 miliar US dollar atau sekitar 299,41 triliun rupiah. Impor BBM terdiri dari bensin atau gasolin 275.214 pph dan solar atau gasoil 72,411 pph. Secara volume, impor BBM 2022 naik 26% dari tahun sebelumnya sebesar 275.861 pph, dengan rincian 226.431 pph bensin dan 49.430 pph solar. Demi untuk mengakselerasi program konversi itu, Kementerian ESDM membuka opsi penggunaan dana Just Energy Transition Partnership atau JETP untuk mempercepat program konversi pembangkit listrik diesel menjadi pembangkit listrik gas dan uap. Program itu dinilai dapat menjadi jalan pintas bagi upaya menurunkan emisi karbon dari sektor pembangkit listrik. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan hal tersebut karena dedieselisasi biayanya lebih murah dibandingkan rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Melalui modal atau pendanaan transisi energi senilai 20 miliar US dollar atau sekitar 310 triliun rupiah yang disepakati. Pada KTT G20 November tahun lalu, pemerintah berencana membuat sejumlah langkah untuk mengurangi emisi gas karbon terutama dari sektor pembangkit listrik. Selain digunakan untuk mengakomodir program pensiun dini PLTU, pendapatan JETP akan disalurkan untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik IPT. Adapun sumber pendanaan JETP digawangi oleh Amerika Serikat dan Jepang, beberapa negara G7 plus Denmark, Norwegia, dan Uni Eropa. Dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman lunak, dan pinjaman komersial.